Ustaz, saya ditawarkan menjadi ketua ERT, cuma saya dapat info dari warga ada kostan yang isinya wanita nakal, kos-kosan kali ya, yang isinya wanita nakal. Pertanyaannya, apakah saya ambil posisi tersebut karena saya takut pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Saya sudah pernah menyampaikan di penutupan, kalau tidak salah yang lalu atau sebelum yang lalu, agar seluruh ikhwah dan akhwat, seluruh ikhwah bukan akhwat, seluruh ikhwah saya sarankan bila memiliki kesempatan untuk menjabat, menjabatlah, tapi dengan cara-cara yang benar, gitu kan? RT, RW, lurah, camat, ya, selanjutnya ke atas lah, ya. Sudah kemudian itu masuk ke bupati, wali kota, gubernur. Saya selalu sarankan silahkan, gitu kan? Malah saya mendukung ikhwah-ikhwah yang sudah faham sunnah untuk masuk, tapi dengan cara syar'i, bukan dengan cara ikut-ikutan pada hal-hal yang haram. Misal, Anda tiba-tiba disorotin oleh orang-orang sekitar kita untuk jadi RT. Bapak ini aja jadi RT, kita taunya orangnya bijaksana misalnya, gitu kan? Silahkan. Belum saatnya kasih pertanyaan. Nanti habis Isya. Ini pertanyaan yang lama nih. Masih banyak. Ditahan dulu, akhi. Jadi saya sarankan mengambil jabatan itu ya. Jangan ditinggalkan. Karena maslahatnya besar. Kecuali kalau kita ikut-ikutan, jor-joran pakai sogok dan segala, ini jangan, nggak boleh, haram dalam agama, nggak perlu. Tapi kalau kita ditawarin menjadi kandidat dan memang kita tahu kita bisa layak untuk itu, kenapa tidak? Nggak ada masalah. Saya menanyakan kepada beberapa ulama di Saudi, mereka mengatakan kalau seandainya kau dicalonkan Khalid, silahkan. Tapi jangan kamu yang ribut-ributan untuk ikut-ikutan di situ sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Dari kampanye-kampanye yang haram, dari hal-hal yang baru maksiat kepada Allah, sogok menyogok, tampilnya wanita yang akhirnya ikut-ikutan dan seterusnya, ini semua hal yang tidak boleh. Tapi kalau tidak, misal memang disorotin, ada salah satu ibu pengajian mengatakan kepada saya, suami saya diangkat jadi RT Ustaz, gitu kan. Lalu pas baru jadi RT, kemudian ada acara 17-an. Ini bagaimana Ustaz? Mengemas acaranya, gitu kan. Saya bilang, kemas secara syar'i. Jangan lagi ada acara, maaf, ini saya bukan merendahkan, jangan lagi lomba kelereng, makan kerupuk. Apa manfaatnya makan kerupuk, gitu kan? Kalau mau makan kerupuk normal, beli makan enak, diikat tangan. Ini makan kerupuk setengah mati nggak bisa, apa manfaatnya? Bukan prestasi, nggak ada sesuatu yang ilmiah di situ, nggak ada pahala di situ, ya. Dan tidak ada sesuatu yang bermanfaat. Coba lomba cerdas cermat lah, sesuatu yang bermanfaat. Itu saya melihat. Lomba kelereng itu untuk apa gitu ya. Subhanallah, coba cari hal-hal yang lebih bermanfaat lah, banyak hal gitu kan. Banyak hal yang bisa kita lakukan yang mudah-mudahan lebih bermanfaat. Mungkin kalau ada ikhwah-ikhwah yang sudah paham sunnah bisa mengadakan, kalau mayoritas muslim bisa mengadakan lomba hafalan Quran juz amma, mungkin lomba masak buat ibu-ibu saja dengan ibu-ibunya, mungkin bisa saja pembersihan lokasi dan banyak hal-hal yang positif yang bisa dilakukan lah. Dan mungkin lebih besar lagi, gongnya dakwah itu akan besar. Karena selama ini saya lihat dakwah sunnah ini hanya meratap di bawah, gitu kan. Dan tidak menjabat. Jadi pejabat-pejabat ini banyak yang belum tahu apa itu dakwah sunnah. Sayang sekali. Mereka tidak paham. Kalau mereka paham pasti mereka akan dukung, gitu kan. Ini hal-hal mendasar yang mesti diketahui. Mudah-mudahan ini bermanfaat insyaallah. Apa yang dimaksud dengan murji'ah, mu'tazilah atau sekte-sekte yang lain? Bagaimana bisa ada berbagai sekte tersebut dan bagaimana agar kita terhindar dari pemikiran dari sekte tersebut? Ini istilah-istilah ya, istilah-istilah. Murji'ah ini istilah kurang lebih yang dipakai kalau orang-orang yang mentakwilkan nama-nama dan sifat-sifat Allah lah, gitu kan. Lebih biasa dikatakan murji'ah itu seperti orang yang menyebutkan atau menggambarkan kalau Allah punya fisik berarti fisiknya begini dan begitu. Itu kurang lebih istilahnya. Kalau Mu'tazilah orang yang menolak sama sekali, tidak ada yang diterima nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan bagi kelompok Mu'tazilah ini mereka menganggap pelaku dosa besar masuk neraka kekal. Jadi kalau orang pernah berzina, bagi faham Mu'tazilah ini kekal di neraka walaupun sudah taubat. Ini sekte-sekte yang lahir memang di tengah-tengah umat Islam yang pemahamannya ngawur ya. Tidak ada sebenarnya dalam agama Islam ini, semestinya dijauhi gitu. Karena kita sudah tahu dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita harusnya mengimani semua apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang dirinya dalam kitabnya, juga disampaikan oleh Rasulnya Muhammad SAW, tanpa ada pengalian makna, tanpa ada penyerupaan,
tanpa ada penolakan gitu kan, dan apa namanya, tanpa ada penolakan dan tanpa ada penyerupaan. Jadi tidak boleh ada tashbih, penyerupaan, tidak boleh ada ta'til, pembatalan, tidak boleh ada ta'wil, pengalihan makna, dan tidak boleh ada tahrif. Tahrif itu tadi mengubah makna, ta'wil itu mengalihkan makna, dan tahrif menghilangkan, ya, mengalihkan mengganti maknanya. Jadi contoh ta'wil itu tangan, Allah punya tangan, dikatakan Allah bukan punya tangan, itu namanya ditakwilkan. Kalau ditahrif itu memang diubah sama sekali, memang tidak ada tangan itu, dan dialihkan secara 100% pada hal-hal yang memang jauh dari tafsiran yang ada. Allahu alam. Untuk menghindar tentunya, saya sarankan sibuklah menuntut ilmu dan khusus hal-hal yang tidak difahami, coba tanyakan baik-baik kepada para ustadz-ustadz yang sedang belajar, insya Allah akan diberikan penjelasan yang baik. Ustadz, bagaimana hukumnya memakai parfum bagi laki-laki? Boleh saja, silahkan, laki-laki halal. Bahkan walaupun kuat baunya boleh kalau laki-laki, sunnahnya begitu. Kata Nabi SAW, sebaik-baik parfum bagi laki-laki adalah yang keras, yang warnanya lembut, tidak terlalu terang tapi baunya keras. Dan sebaik-baik wangi bagi perempuan yang warnanya ada tetapi baunya tidak keras, disunnahkan. Nabi SAW paling gemar membubuhi minyak wangi dari kepala beliau sampai ke sekujur tubuh beliau SAW. Bahkan beliau seringkali membubuhi dari leher beliau serbuk yang wangi dari negeri Syam. Kalau kita sekarang mungkin seperti bedak yang diserbu, yang diletakkan di tubuh beliau SAW, dan itu disuruh istrinya yang letakkan, kecuali kemaluan beliau meletakkan sendiri. Ya kita sekarang mungkin kita memakai roll on, ya apa saja yang kira-kira yang bisa kita pakai untuk memberikan wanginya tubuh kita, itu boleh. Dan ingat, beda pahalanya antara orang yang menjaga tubuh yang Allah amanahkan ini dengan kebersihannya, kerapiannya. Kita kan tahu dalam Islam ada memotong kuku, ada memotong kumis, gitu kan, ada menyikat gigi, khitan, kan itu, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, ada kerapian. Kita ada mandi wajib, mandi Jumat, mandi junub, mandi haid, mandi nifas. Kita ada hal-hal, ada wudu, ya, pensucian diri, baju, ya kita dianjurkan untuk membersihkan dari najis. Dalam Islam memang bersih, dan dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu bersih, rapi, suci, dan suka juga kebersihan, kerapian, dan kesucian, ya, jadi boleh, silakan Anda pakai. Ustaz, bagaimana cara meyakinkan sahabat saya bahwa merayakan ulang tahun itu haram, dan cara meyakinkan dia agar tidak isbal, karena menurut dia Islam tidak mengajarkan untuk cupu. Apa cupu itu? Hah? Curut? Allahu a'lam. Istilahnya Hasan nih. Baik. Masalah ulang tahun, kita tidak ada namanya istilah ulang tahun dalam Islam. Kalau ada pun ulang detik. Kita per detiknya mengulangi hidup kita. Dari mana ulang tahun ini? Ini kebiasaan orang non muslim. Untuk apa? Gitu kan? Apa manfaatnya buat kita? Ini kita sudah dari kecil sudah terlalu dibiasakan sebenarnya, tapi itu tidak ada urusannya dalam agama. Ulang tahun itu bagi orang-orang non muslim, mereka merayakan, mereka pesta, mereka bahkan larinya ke masalah seks bebas, minuman keras, dan seterusnya lah, macam-macam yang mereka lakukan dengan ulang tahun itu. Ada yang memberikan hadiah ini, hadiah itu, ini semua tidak ada dalam Islam. Kita disuruh memberikan hadiah tanpa urusan dengan tahun itu. Ya, para ulama salaf bahkan mereka khawatir, ya, kalau umur mereka berlanjut sementara mereka tidak ada dalam kesolehan, dan memang mereka tahu bahwasanya mereka bisa meninggal seketika. Tanya begini, kalau saya tidak ulang tahun kenapa? Kalau tidak buat acara, kenapa kira-kira? Matanya rusak satu, tangannya putus, nggak ada apa-apa gitu. Dan ini masalahnya menyerupai orang-orang Nasrani. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan seperti mereka. Kalau masalah isbal sudah panjang lebar saya jelaskan, ya. Bisa diikuti dosa besar yang ke berapa? 50-an ya. 52 kalau tidak salah, itu tentang isbal. Bisa kembali ke situ di YouTube, insya Allah diberikan saja. Mudah-mudahan tugas kita ikhtiar. Berikan saja dia supaya dia lihat cuplikannya. Mungkin Anda bisa, kalau ada keterampilan, bisa dari 2 jam atau 1 jam lebih materi itu bisa diambil, dipangkas dari dalilnya saja, kemudian diberikan kepada dia. Selebihnya terserah.
Ya tidak perlu kita paksakan karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar statement yang berisi yang memasukkan ke surga dan ke neraka adalah amalan kita sendiri. Di manakah kedudukan pahala yang kita yang kita peroleh dari orang lain, misalnya pahala memberikan makan dan minum orang yang berbuka puasa. Bahkan dalam hadis bukan begitu, kita masuk surga dengan rahmat Allah. Enggak pernah ada dalil yang menjelaskan kita masuk dengan amal kita. Dari mana ini? Saya punya dalil hadis Bukhari. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, bahwasanya ada seseorang dari Bani Israel menyembah Allah 500 tahun. Menyembah Allah 500 tahun, dan orang ini tinggal di pulau. Ibadahnya luar biasa. 500 tahun ibadah terus. Maka pada saat dia meninggal, Allah SWT berkata padanya, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu dia ngewel, dia mengatakan, ya, amal saya ya Allah. Kata Allah, dengan rahmatku. Kedua kali dia ulangi lagi, amalku ya Allah. Allah ucapkan yang ketiga kali, dengan rahmatku. Dia ngewel lagi, lalu amalku ya Allah. Kata Allah SWT kepada para malaikat, coba timbang nikmat matanya orang ini dengan amal yang dia kerjakan 500 tahun. Kan mata juga dipakai 500 tahun. Coba timbang, ternyata waktu ditaruh nikmat mata di timbangan dan amalnya di timbangan, semua amalnya terlempar karena nikmat mata saja. Belum nikmat lisannya, belum nikmat pendengarannya, belum nikmat otot-ototnya, tulang-tulangnya dan segala macam lah, gitu kan. Jadi memang orang masuk dengan rahmat Allah. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, semua kalian akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Maka kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, Anda juga? Kata Nabi SAW, saya juga akan masuk dengan rahmat Allah SWT. Jadi memang tidak ada dengan amal kita sendiri. Berapa amal kita mau dibandingkan dengan mendapatkan surga, coba? Nggak berimbang, gitu kan. Tidak ada sama sekali amal yang kita kerjakan. Coba hitung deh, kalau ada orang umurnya 65 tahun, 65 tahun umurnya, anggap dia balik umur 15 tahun ya. Berarti sudah sisa 50 tahun kan. Karena 15 tahun itu masa dia main-main lah ya. Masih banyak, belum dihitung, belum ada taklif, belum ada beban hukum. 50 tahun. Baik, 50 tahun ini ada, kalau dia tidur sehari 8 jam, 8 jam sehari dia tidur, itu kalau tidak salah saya pernah hitung, dikali 65 tahun terus dibagi jumlah harinya, itu keluar kalau nggak salah sekitar 20 tahun. Jadi kalau kita tidur 8 jam per hari, umur 65 tahun, itu akan keluar 20 tahun habis dipakai tidur. Berarti dari 50 tahun sisa 30 tahun. Orang bekerja sehari 8 jam, dipakai sibuk dengan urusan dunianya. 8 jam per hari, kalau kali juga sama tadi, 20 tahun hilang lagi untuk bekerja. Dari 30 tahun sisa 10 tahun, gitu kan. 10 tahun ini anggaplah Masya Allah dia ibadah, gitu kan. Dia ibadah. Tapi kira-kira berapa ibadah yang dia khusyuk, berapa ibadah yang tidak khusyuk, berapa ibadah yang dia ikhlas, berapa yang dia tidak ikhlas. Sementara satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kita. Berapa banyak amal kira-kira yang kita lakukan? Mana bisa berimbang dengan mau masuk surga? Sama sekali tidak berimbang, gitu kan? Sama sekali tidak bisa berimbang. Mohon koreksinya Ustaz, pendapat ini di antara kasih sayang Allah terhadap hambanya adalah diturunkannya azab di dunia agar azab di akhirat berkurang. Itu ada hadis sahih yang memang menjelaskan, gitu kan? Ada memang hadis sahih menjelaskan masalah itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menyiksa atau menghukum hamba-hambanya di dunia sebagai pembersihan dosanya agar dia di akhirat tidak lagi mendapatkan hukuman yang berat. Dalam hadis Bukhari dikatakan seorang mukmin akan diuji oleh Allah di dirinya, di hartanya, di keluarganya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah, sementara tidak ada lagi hukumannya hari kiamat, tidak ada lagi dosanya. Jadi memang begitu pembersihan. Setiap dosa akan ada konsekuensi pembersihan. Ya, maka seperti itulah kurang lebih gambarannya. Ada hadis yang menyebutkannya. Sudah masuk waktu? Masya Allah berkah nih waktunya, banyak pertanyaan bisa dijawab. Ana mau tanya tentang niat. Apakah niat itu seperti bentuk suatu janji kita dengan Allah Ta'ala? Misal kita niat sekarang untuk sholat malam nanti, apakah kita sudah terikat janji dengan Allah? Bagaimana jika sholat malamnya nggak jadi? Apakah kita berdosa seperti dosa orang yang melanggar janji? Tentu saja tidak bisa digabungkan, tidak bisa disatukan antara niat sama janji, beda. Niat adalah sebuah amalan sendiri, janji adalah amalan tersendiri. Kalau dia bilang saya janji padamu ya Allah, saya akan sholat, gitu kan? Saya tidak akan bermaksiat. Nah itu janji sama Allah, itu lain, gitu kan?
Tapi kalau dia niat itu adalah sugesti, ya, motivasi untuk mengerjakan sebuah perbuatan, dan dia kembali kepada hukum-hukum ibadah itu. Kalau hukum yang kita sedang niatin sunnah, maka berarti hukumnya sunnah. Kalau kita niat mau sholat malam terus nggak jadi, nggak dosa karena dia hukumnya sunnah. Dan kalau dia hukumnya wajib, maka dia jadi wajib karena kita sudah niat mengamalkan. Seperti misalnya nazar, kita nazar untuk lulus ujian puasa 3 hari. Pada saat lulus kita wajib puasa 3 hari itu. Maka kalau hukumnya sunnah dia jadi sunnah, hukumnya wajib maka menjadi wajib, gitu kan. Tapi ini berbeda, bukan tidak masuk dalam janji. Antara sholat 5 waktu mana yang paling besar pahalanya? Apakah sama semua pahalanya? Sholat asar yang saya tahu, yang disepakati ulama sholat asar. Beranjak daripada, jadi di antara 5 waktu sholat ini yang paling besar sholat asar, kemudian datang setelahnya 2 sholat subuh dan isya, kemudian datang setelahnya duhur dan maghrib, gitu kan. Jadi memang dibagi 3. Kalau asar ini dalilnya firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah 5 waktu salat kalian, terutama salat pertengahan, maksudnya asar, ya, dan berdirilah kepada Allah dalam kondisi khusyuk. Qanit itu artinya tenang, konsentrasi, tumanina dan seterusnya. Kemudian datang subuh dan isya, sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa yang salat isya berjamaah, maka pahalanya sama dengan mendirikan setengah malam. Dan siapa yang salat subuh berjamaah, maksudnya di masjid di sini, maka dia akan mendapatkan, ya, tapi dia seakan-akan mendirikan setengah malam yang tersisa. Jadi seperti semalam suntuk. Dan kata Nabi SAW, kalau seandainya orang mengetahui apa yang tersembunyi di sholat subuh dan sholat isya, maka mereka akan mendatangi walaupun merangkak. Lalu datang duhur dan maghrib. Tapi tentu duhur dan maghrib tetap kewajiban. Hanya ini urutannya. Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Insya Allah kita lanjutkan sebentar lagi. Jika kita mempunyai usaha catering, kemudian tetangga kita yang non muslim memesan catering ke kita untuk perayaan agamanya, apakah boleh Ustaz Anda terima pesanan untuk suatu perayaan agama lain? Tentu tidak boleh. Tidak boleh kita mendukung apapun yang berhubungan dengan acara ibadah orang non muslim, itu secara mutlak. Karena ada hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Ahmad yang berbunyi, kalau ahli kitab sedang beribadah maka jauhilah, karena laknat Allah sedang turun pada mereka. Hadisnya begitu. Jadi memang kita dianjurkan untuk menjauhi tempat ibadahnya, acara-acaranya, dan tidak boleh terlibat dalam apapun yang berhubungan dengan dukungannya, baik makanannya, minumannya, sumbangan duit untuk pembangunan tempat ibadahnya, semua tidak dibolehkan. Ya, jadi ini memang saran saya dijauhi, dan insya Allah ada rezeki dari sumber yang lain, cari yang halal. Ketika kita menghadiri majelis ilmu yang seperti ini dan diupload ke YouTube, apakah kita yang hadir dapat pahala jariahnya Ustaz? Atau hanya Ustaz saja dan tim kameramennya? Ya cuma saya lah. Anda kan sudah hadir dapat pahala. Tapi yang bertanya insya Allah dapat. Kalau yang hadir saya nggak punya dalil dapat pahala. Dapat pahala majelis ilmu iya, gitu kan? Tapi kalau yang bertanya insya Allah dapat, karena orang lain jadi faham gara-gara dia gitu. Kalau mau bergabung jadi tim, itu ada teman-teman sama Pak Diarto. Apakah faktor utama manusia melakukan dosa adalah karena godaan dan hasutan syaitan? Iya, itu faktor utamanya. Jadi memang syaitan yang menggodanya. Umumnya begitu ya. Jadi syaitan, dan ini memang sudah disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran dan juga penjelasan Nabi SAW. Kalau syaitan yang menyesatkan manusia, apakah tanpa ada godaan syaitan manusia masih berpotensi melakukan dosa? Ada, tapi kecil. Ada jiwa yang ammaratun bisu. Dalam diri kita ada potensi. Potensi ini berbuat kebaikan, berbuat keburukan, ada potensi itu. Nah sama syaitan, potensi berbuat buruk ini ditunggangin terus. Kecenderungan untuk interaksi dengan yang haram, mendengar yang haram, ada kecenderungan. Kan sudah pernah saya bilang, perbuatan dosa itu saja ada kenikmatannya, kan gitu. Jadi orang
masuk di karaoke, nyanyi-nyanyi, orang kumpul-kumpul, orang mabuk, ada kenikmatannya itu, bukan tidak ada kenikmatannya, gitu kan? Allah mengatakan tentang khamar dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Ditanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan judi, katakan ada dosanya dan ada juga manfaatnya buat orang. Ada hiburannya di situ, ada kenikmatannya. Tapi Allah mengatakan wa itsmuhuma akbar min nafi'ihima. Tapi dosanya lebih berat daripada kenikmatannya. Maka sebaiknya dijauhi. Jadi kan sebaiknya dijauhi. Jadi memang ada di situ, ada jiwa kita ini ada kecenderungan dan oleh syaitan ditunggangi kecenderungan tersebut. Apa perbedaan iblis, jin dan syaitan? Sudah sering kita bilang, iblis, jin itu nama kelompok globalnya sama manusia. Jadi ada malaikat, ada jin, ada manusia. Khusus jin dan manusia ini dibagi 3 kelompok lagi oleh para ulama. Ada yang mukmin, dan ini jin mukmin sama manusia mukmin tidak akan pernah bersatu. Mereka sudah saling tahu, tidak boleh saling panggil, tidak boleh ketemu, tidak boleh ngobrol, tidak boleh berteman, nggak boleh nikah, nggak ada sama sekali. Orang beriman akan mencari tahu jin itu di mana, urusannya apa, makan apa, ngobrol, nggak ada. Jin yang kedua, jin yang fasik, muslim tapi masih banyak dosanya, dan yang jin yang ketiga kafir. Jin yang fasik sama jin kafir ini namanya syaitan, dipimpin oleh iblis, gitu kan? Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Karena galangan jin ada yang beriman, dan di alam jin sekarang ini ada seperti kita, ada dakwah, ada ulama-ulamanya, mereka dakwah, ada jihad, ada alam itu, gitu kan? Ada alam itu pada mereka. Apa bentuk hakiki mereka? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka di dalam surah jin, ya. Mereka dapat terlihat, mereka dapat melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat mereka. Tetapi kalau secara fisik, saya tidak pernah spesifik mendapatkan dalil-dalil yang menyebutkan seperti apa kaki, seperti apa semua. Tapi ada hadis sahih riwayat Bukhari tentang sebab masuk Islamnya jin Nusaybin, jin dari wilayah Irak. Waktu itu datang mendengarkan dari Nabi SAW ayat-ayat Al-Quran pada saat orang-orang Quraisy membenci dakwah Islam, dan pada saat Nabi SAW sedang ditimpa 2 masalah besar, meninggalnya Abu Talib pamannya yang merupakan pembela dakwah dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Maka beliau sangat sedih pada saat itu, dikenal dengan tahun kesedihan. Allah SWT pada saat itu menghibur nabinya Muhammad SAW dengan 2 kejadian besar, masuk Islamnya jin Nusaybin dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Dan ini bisa dilihat kembali ke materi sirah yang sudah saya sampaikan di YouTube, tentunya ada. Saya juga tidak ingat episode yang keberapa, tapi yang jelas insya Allah ada masalah masuk Islamnya jin Nusaybin. Nah, jin-jin ini datang, kemudian mereka mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saya satu hari pernah jalan bersama Nabi SAW, kemudian saya melihat Nabi SAW menggaris tanah dengan tongkatnya dan berkata kepadaku, jangan lewatin garis ini. Lalu aku pun melihat Nabi SAW jalan terus sampai di kejauhan. Lalu kemudian aku melihat Nabi SAW membaca Al-Quran dengan suara keras. Lalu aku melihat Nabi SAW dikerumuni oleh laki-laki yang berpostur tubuh besar dan kepala mereka seperti kendi-kendi. Begitu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, menceritakan tentang jin-jin yang datang yang mengurumuni Nabi SAW. Saya pun segera ingin membantunya, tetapi Nabi SAW memberikan isyarat dari jauh untuk tidak mendekat, untuk tidak ikut campur gitu. Maka saya melihat Nabi SAW mengatur mereka dengan tongkatnya, lalu memperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, lalu mereka pun bubar setelah itu. Tentu ini ada bahasa sendiri, Anda bisa kembali kepada surah jin yang menjelaskan masalah itu. Saya baru mengenal sunnah dari teman saya, tapi saya masih sedikit ragu tentang sunnah. Tolong berikan penjelasan tentang sunnah agar saya tidak ragu. Sunnah istilah yang diambil dari perilaku, perkataan, perbuatan, dan juga persetujuan dari Nabi SAW dan juga para sahabat. Ini namanya sunnah. Jadi ada perbedaan antara sunnah dengan hadis. Kalau hadis itu khusus perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi SAW. Tapi kalau sunnah lebih global, perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi SAW dan para sahabat, gitu kan? Jadi sahabat pun perilakunya disebutkan sebagai sunnah.
disebutkan sebagai sunnah. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, hadis Irbad yang masyhur, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdin min ba'di. Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku. Jadi sunnah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum disebutkan juga dengan sunnah, gitu kan? Nah, di sini siapapun yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabat dikatakan orang yang mengikuti sunnah, orang yang mengikuti sunnah. Dan umumnya kalau mereka rame-rame dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, gitu kan? Artinya orang yang mengikuti sunnah Nabi dan mereka bersatu di situ. Mereka bersatu, itu namanya kelompok ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi ini makna daripada sunnah itu sendiri, makna daripada sunnah itu sendiri. Jadi orang-orang yang mengikuti sunnah maka dikatakan ahli sunnah. Ini saya jangan dipanggil syekh, nggak usah lah. Syekh itu kelasnya terlalu tinggi menurut saya. Khalid bahasa nama nggak apa-apa lah. Di sini katakan Syekh Khalid yang dirahmati Allah. Sebelum memulai pertanyaan saya ingin mengatakan kepada antum kalau saya senang dengan kajian antum dan saya mencintai antum karena Allah Azza wa Jalla. Ahabbakallah alladhi ahbabtani fih. Itu sunnah kita mengatakan. Semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karena Allah. Saya punya beberapa pertanyaan yang saya harap agar Syekh menjawabnya. Wah, ini Syekh. Saya pernah mendengar kajian antum di YouTube tentang sekte Jamaah Tabligh, bahwa dalam kajian itu antum tidak merespon kesesatan sekte tersebut secara mutlak. Sementara saya membaca kitab Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawaz yang berjudul Mulia dengan Manja Salaf. Dalam kitab itu Syekh Yazid menyesatkan Jamaah Tabligh secara mutlak, baik dari sisi akidah, manhaj dan muamalah mereka. Nah, bagaimana pandangan antum tentang pendapat Syekh Yazid tersebut? Saya berharap pertama, mungkin akhi ini belum terbiasa hadir di pengajian saya. Tolong jangan sebutkan nama, gitu kan? Saya sarankan di pengajian saya jangan sebutkan nama, karena saya tidak pernah membahas individu. Saya tidak mau punya musuh di dunia wala di akhirat, gitu kan? Dan bukan tugas saya untuk menceritakan ini yang benar atau ini yang salah. Apa yang anda dengar di YouTube yang saya sampaikan itu pendapat yang saya tahu, gitu kan? Kalau anda merasa cocok, alhamdulillah, diterima, gitu kan? Saya pribadi tidak melihat Jamaah Tabligh secara mutlak semuanya itu sesat. Kita harus begini lah, bijaksana melihat kesalahan seorang muslim, bijaksana melihat kesalahan seorang muslim. Bayangkan kalau setiap orang yang bertolak belakang dengan pendapat kita, kita sesatkan. Coba bayangkan, masa surga hanya dimasukin oleh kita saja sekelintir orang, gitu kan? Kalau bahasa saya kadang-kadang sama teman-teman yang suka nyalain, saya tidak bicara tentang beliau. Beliau adalah seorang ulama yang sudah dikenal di Indonesia insya Allah. Tapi saya tidak bicara, saya bicara global ya. Saya bicara secara global, tidak bicara tentang masalah Ustadz Yazidnya. Tapi saya bicara secara global. Saya mengatakan kalau saya pribadi melihat setiap orang yang mengucapkan syahadat dan dia punya pemahaman yang keliru, maka kita harus melihat substansial kekeliruan itu. Bukan semuanya, ya bukan semuanya. Misal gini, bukankah hukum Allah yang pernah saya jelaskan? Jangan ditambah lagi nih, ya. Cukup ya? Ini luar biasa nih, saya sudah bingung jawabnya nih, Masya Allah. Apalagi ini kayak sudah dirancang ini, Masya Allah, Tabarakallah. Sekalian ketemu nih hari Rabu gitu kan. Sampai kadang-kadang ada yang bilang sama saya, Ustadz ketemu di YouTube sudah sering, tapi ketemu langsung gak bisa, jadi sekalian nanya gitu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita dalam metode agamanya untuk melihat substansial kesalahan orang. Bayangkan kalau satu kesalahan orang langsung Allah cabut urat sarafnya, matikan. Nggak ada yang hidup di antara kita nih. Ada yang hidup? Ada, banyak sekali salah kita nih. Ada perempuan nggak pakai jilbab di luar sana, dosa dengan buka auratnya. Tapi pada saat dia sholat, dia tutup pakai mukena lengkap, rukunnya terpenuhi, wudunya benar, hadap kiblat benar, ya kan, waktu betul, gerakan benar, semua benar. Sahkah sholatnya? Sah. Dia dosa dengan tidak pakai jilbabnya, tapi sah sholatnya. Artinya apa? Perhatikan, Allah mengajarkan kita menilai secara substansial, gitu kan? Kalau ada kesalahan seseorang, pasangan suami istri salah, kata Nabi SAW, tidak semestinya seorang mukmin laki-laki membenci istrinya semuanya. Karena kalau dia benci satu sifat, ada sifat yang lain. Memang begitu.
Jadi kita harus bijaksana melihat, ini pendapat saya pribadi, saya selalu begitu. Makanya saya alhamdulillah dipanggil di kelompok ini ceramah, saya datang ceramah. Di kelompok ini saya datang ceramah. Bukan saya dukung pendapat mereka, bukan. Tapi saya jelaskan, yang menurut saya salah saya jelaskan. Tapi tidak semua saya salahkan. Apa yang sudah sesuai dengan sunnah ya saya diami, gitu kan? Karena orang nggak bisa terima kalau semuanya disalahkan, iya nggak? Sekarang jamaah tabligh, pada saat mereka sholat berjamaah di masjid, salah? Sesuai dengan sunnah nggak? Sunnah Nabi SAW, iya kan? Azan ke masjid, sholat, ngajak orang ke masjid, perbuatan baik nggak? Baik. Loh kenapa kita nggak nilai itu? Kalau saya pribadi ini nilai plus, ya gitu. Bisa mengajak orang mabuk, orang judi, orang-orang, saya pernah bertemu dengan beberapa mereka itu luar biasa orang yang mungkin tidak bisa sembarangan taubat, tapi taubat di tangan mereka. Masuk ke masjid, ini perbuatan positif. Membangun ukhuwah satu sama yang lain, makan sama-sama satu piring, ya, saling bermusyawarah kalau ada masalah, ada yang sakit dijenguk, positif nggak? Sesuai dengan sunnah. Kita harus sportif mengatakan ini benar, ya nggak? Kalau ada perbuatan yang salah, saya sudah sebutkan waktu itu. Rujukan kepada hadis-hadis yang maudhu dan dhaif ini nggak boleh dipakai. Berbicaranya orang yang tidak punya ilmu nggak boleh dipakai ini. Ini yang salah. Dan saya sorotin itu. Saya sorotin kesalahan mereka. Saya bilang teman-teman ini tinggal coba dialihkan. Coba yang bicara alim ulama lah. Jangan orang yang baru teler kemarin sadar hari ini terus suruh ngomong. Itu nggak layak. Ya, gitu. Nggak boleh orang bicara begitu. Harus orang alim yang faham ilmu. Ada di antara mereka hafal Quran, ada di antara mereka para ulama. Silahkan bicara. Itu saya pribadi dan saya melihat ini bijaksana, gitu kan? Karena umat ini sekarang memang lagi banyak bersekte-sekte ini. Dan saya lihat ini adalah lahan dakwah kita, ya gitu. Bagaimana kita mendakwai mereka? Apa yang benar kita dukung, apa yang salah? Ya, masya Allah. Udah stop. Tolong. Ini istri saya mau ke dokter, saya mau ngantar sebentar. Jadi kita coba lebih sportif melihat ini, ya. Lebih kolindon, lebih kita memiliki pikiran yang lebih jauh luas ke depan, ya kan? Bisa menangkap dakwah supaya dakwah sunnah ini memang bisa diterima oleh semua orang, gitu. Kalau setiap orang sesat, kamu di neraka, dia ini siapa ini orang, masa semuanya saya salah, gitu kan? Kan tidak mungkin, orang ada baiknya. Yang baik kita dukung, yang salah kita luruskan. Insya Allah orang bisa terima tuh. Kalau saya pribadi, maka saya tidak tahu kalau beliau memukul rata semuanya itu Allah, hak beliau, terserah saja, itu kan dia, gitu kan. Kalau saya pribadi nggak melihat itu, saya pribadi dan sebatas ilmu saya tentunya. Bagaimana hukum memberi nama anak dengan nama-nama malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil, Ridwan dan seterusnya, Zabaniyah dan yang lainnya sebagai bentuk kecintaan kita kepada para malaikat, sebagaimana kita menamai anak kita dengan nama para sahabat. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Jadi tidak ada, yang saya tahu ada hadis melarang kita tidak boleh memberikan nama dengan nama malaikat. Nabi SAW melarang untuk memberikan nama dengan nama malaikat. Jadi sebaiknya dijauhi. Ulama sepakat nama yang paling afdal adalah nama yang disebutkan penghambaannya kepada Allah. Dimulai dari Abdullah dan Abdurrahman. Karena kata Nabi SAW, ahabbul asma'ilallahi Abdullah dan Abdurrahman. Dua nama ini. Kemudian semua nama-nama yang diikuti dengan Abdul Ghafur, Abdul Tawwab dan seterusnya, nama-nama Allah. Setelahnya datang nama para nabi-nabi dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Adam, Yunus, Saleh, Shu'aib, Hud, Ibrahim, Yusuf, semuanya kita boleh pilih. Kemudian nama para sahabat banyak sekali, gitu kan? Bisa kita pilih nama-nama mereka, itu jauh lebih baik. Jadi bentuk kecintaan pada malaikat adalah dengan cara mengimani keberadaan mereka dan menghormati apa yang disuruh hormati dalam agama. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, malulah kalian pada malaikat yang tidak berpisah dengan kalian, gitu kan? Kecuali kalian sedang di WC atau sedang berhubungan biologis. Jadi memang kita disuruh hormatin. Lalu dalam hadis lain kata Nabi SAW, malaikat terganggu apa yang mengganggu manusia dari bau busuk dan seterusnya, itu malaikat tidak suka. Pemandangan-pemandangan yang tidak nyaman. Jadi kita lakukan yang ada dalilnya, tapi yang memberikan nama Allah alam setahu saya sebaiknya jangan. Saya pernah mendengar kalau perhiasan ahli neraka itu dari besi. Nah, bagaimana hukum memakai cincin akik yang terbuat dari besi putih dan semisalnya? Saya tidak pernah tahu kalau ahli neraka ada perhiasannya. Allahu alam. Selama ini saya selalu bahas tentang masalah neraka. Saya tidak pernah tahu kalau ahli neraka ada perhiasan. Yang saya tahu malah mereka penuh dengan azab, gitu kan? Azab. Dan yang ada itu dalam hadis disebutkan
harta yang mereka tidak keluarkan atau harta haram atau harta yang tidak dizakatkan itu akan berubah menjadi timah panas yang akan ditempelkan, disetrikakan di tubuh mereka, itu ada. Tapi kalau perhiasan seperti kasus cincin, gelang, ini saya tidak melihat ahli neraka ada memiliki itu. Allahu alam ya, mungkin sebatas ilmu saya. Jadi yang saya tahu tidak ada itu. Dan kalau laki-laki menggunakan perhiasan dari perak dibolehkan. Ya, Nabi SAW berkata dalam hadis Bukhari kepada seorang sahabat yang ingin menikahi seorang sahabiat yang sedang ada menawarkan diri kepada Nabi SAW, kata Nabi, iltamis walau khataman min hadid, coba kau pulang cari walaupun cuma cincin perak. Yang saya tahu perak dibolehkan, tapi kalau emas tidak boleh bagi laki-laki, gitu kan. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Ustaz, mohon doakan istri dan adik anak agar memakai jilbab. Allahumma amin, mudah-mudahan insyaallah Allah berikan hidayah, bukan cuma saudara dan istri anda, tapi insyaallah seluruh muslimat. Ya, seluruh muslimat yang belum mendapatkan hidayah, semoga Allah berikan petunjuk untuk bisa menutup aurat mereka. Amalan apa yang bisa dilakukan wanita yang sedang haid selain doa pagi dan sore? Ya. Apa saja yang tidak dibolehkan itu hanya sholat, puasa, menyentuh fisik Al-Quran, kan gitu. Yang lain boleh. Zikir, jenguk orang sakit, bakti dengan orang tua, sedekah, banyak, mendengar ceramah, banyak sekali. Jadi yang ditinggalkan cuma yang dilarang saja, yang tidak dilarang kerjakan. Kan itu. Apa hukumnya mendengarkan puisi? Kalau misalnya sesuatu yang positif, baik-baik saja isinya, puisi kan bisa juga dikatakan syair ya, itu boleh-boleh saja. Nabi SAW punya seorang penyair namanya Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ini memang selalu membela Nabi SAW dengan syair-syairnya. Kalau ada yang menyerang Nabi, maka dia juga membalas, gitu kan. Karena itu setahu saya boleh saja selama memang hal-hal positif lah, syair, puisi yang sifatnya memang masih positif, tidak ada kata-kata haram, silahkan. Tapi saran saya sibukkan diri dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, itu 10, setiap huruf 10 pahala, gitu kan, itu lebih baik. Apakah Yazid bin Muawiyah adalah orang saleh dan bagaimana kita menempatkan beliau dalam Islam? Kalau dikatakan orang saleh, saya tidak tahu secara pribadi, tapi cukup banyak diantara ulama yang memuji dan ada juga ulama yang menyalahkan. Jadi dia ada kesalahan, ada yang salah, ada yang benar. Ya, ada yang salah, ada yang benar dari diri beliau. Dan ini sebagai manusia biasa, Tapi yang jelas dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, pasukan yang menyerang Konstantinopel, gitu kan, diampuni. Dan di zaman Yazid ini ada pasukan menyerang Konstantinopel, dan di pasukannya dialah meninggal Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang mulia, gitu kan, yang memang kuburannya yang dia minta pada saat dia mati dikubur di gerbangnya ya Konstantinopel, itu di pasukannya Yazid. Dan dia mewasiatkan kepada Yazid, kalau saya meninggal jangan kubur saya kecuali di dekat pintu gerbangnya Konstantinopel itu yang saya tahu. Kalau masalah kekurangan Allahu alam, saya lebih cenderung dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Pada saat ditanya tentang apa yang anda jawab, apa pendapat anda tentang yang terjadi di antara Muawiyah sama Ali, antara Ali dengan Aisyah, maka beliau ini adalah turunan Nabi SAW. Imam Syafi'i masyhur rahimahullah, dan beliau mengatakan, saran saya kamu membaca firman Allah dalam surah Al-Baqarah, tilka ummatun qad khalat, itu umat yang telah berlalu, kata Allah, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka mendapatkan apa yang mereka sudah lakukan. Kalau mereka berbuat baik dapat pahala, kalau mereka berbuat sudah dihukum sekarang. Kalau mereka berbuat buruk mereka sudah dihukum. Walakum ma kasabtum, kalian juga akan dituntut terhadap apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, janganlah kalian tanya-tanya lagi apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Orang yang sudah berlalu sudahlah, gitu kan. Insya Allah jasa dia dalam Islam Allah sudah balas, kalau ada keburukannya Allah sudah hukum. Lebih baik kita memikirkan bagaimana umat ini ke depan. Itu yang saya sarankan, daripada kita mengorek-ngorek masa lalu sejarah Islam. Kita ambil positif dan kita meninggalkan yang negatifnya. Di kantor Anas setiap selesai sholat asar ada pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, sementara masih ada jamaah yang masbuk. Apakah boleh Ustaz kami membaca hadis tersebut sementara jamaah terus berdatangan dan sholat? Kalau memang dianggap itu penting, darurat, maka boleh-boleh saja setahu saya. Allahu a'lam. Setahu saya boleh-boleh saja, dan saya saran saya supaya kalau bisa ya, seperti masjid kita ini atau tempat-tempat yang lain, kalau ada taklim seperti ini mungkin teman-teman panitia bisa memberikan teman-teman kita yang terlambat
tempat ya, mungkin di sisi masjid dikasih karpet khusus ditulis untuk orang yang masbuk, sehingga mereka tidak terganggu, juga jemaah taklim tidak terganggu kan. Itu lebih positif dan lebih di tengah ya, lebih adil istilahnya, daripada di sini saya teriak-teriak, nah sana juga imamnya juga baca ayat yang keras, akhirnya seperti orang yang berantem gitu kan. Jadi lebih baik diatur seperti itu. Kalau antum melihat membaca Riyadhus Shalihin ini penting karena itu adalah ilmu, dan kalau tidak seperti itu maka mungkin orang-orang tidak akan menuntut ilmu, maka boleh dibacakan, tidak ada masalah gitu kan. Dan saya sarankan orang-orang yang terlambat masbuk sholat, coba cari sisi masjid yang tidak mengganggu orang, karena kalau kita masuk dalam masjid misal akhirnya nyerobot ke orang-orang yang masih duduk berzikir, mungkin mereka masih berzikir, mereka masih mengejar fadilah doa malaikat. Karena orang yang tidak berdiri dari musallahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudunya, malaikat kan terus mendoakan dia. Makanya ada orang duduk menunggu berzikir. Orang yang masbuk harus mengerti, karena dia terlambat ya dia cari tempat posisi yang mungkin lebih tidak mengganggu dia dan tidak mengganggu jemaah yang lain. Ini saran saya, Allahu a'lam. Apa perbedaan antara qat'i sama dhanni? Qat'i itu sesuatu yang sudah tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Kalau dhanni masih perkiraan, gitu kan? Ayat-ayat qat'i sesuatu yang berbicara langsung to the point kepada hukum. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan tunaikan zakat. Qat'i, jelas, nggak ada sesuatu yang perlu diragukan di situ, gitu kan. Kalau dhanni ini sesuatu yang sifatnya masih berbicara global ya, sifatnya berbicara global, yang sifatnya itu masih berbicara tentang sesuatu yang kemungkinan maknanya begini, kemungkinan maknanya begini. Misal pada saat disebutkan aula mastumun nisa dalam surah Al-Maidah ayat 6, atau kalian melamas wanita kalian, ini yang menyebab ulama mengatakan secara makna ini dhanni, gitu kan. Orang masih ini menyentuh biasakah batal wudu atau menyentuh dengan syahwat? Maka Imam Syafi'i mengatakan menyentuh wanita yang boleh dinikahi termasuk istri walaupun sudah jadi istri, syahwat atau tidak batal wudunya, karena Allah bilang aw lamassumun nisa. Kemudian kalau jumhur ulama mengatakan tidak, harus dengan syahwat baru batal, karena kata-kata lams di sini itu harus dengan syahwat ya, harus dengan syahwat. Dan ini Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah mengatakan hal tersebut, dikuatkan dengan hadis Bukhari, Nabi SAW pernah mencium Aisyah dan menjadi imam sementara tidak berwudu, gitu kan. Jadi seperti itu memahaminya. Dan apa perbedaan antara taklid dengan ta'assub? Sebenarnya secara makna mendekat. Kalau taklid itu mencontohi dengan dasar, kalau ta'assub mencontohi tanpa dasar. Itu maknanya. Kalau taklid itu ada orang nih jalankan sunnah, kita ikutin, kita tahu dia punya landasan, kita ikutin, maka dikatakan kita mentaklidnya. Kalau ta'assub mencontohi seseorang hanya sekedar melihat tanpa tahu ini ada landasannya atau tidak, jadi fanatisme buta. Itu kalau ta'assub. Kalau taklid itu dia mengikuti dengan mengetahui ini ada landasan. Itu kurang lebih perbedaan dasarnya. Masya Allah, 8-9 pertanyaan. Tanya satu, akhi, ukhti, 1-2 gitu. Apa ada ilmu kias dalam dalil Al-Quran dan hadis? Apa yang dimaksud dengan kias? Kias itu sebenarnya perumpamaan, gitu kan? Perumpamaan yang diambil dari ayat atau hadis Nabi SAW. Jadi dikiaskan, ya, dikiaskan. Jadi seperti diperumpamakan, ya, dihubungkan. Seperti misalnya pengharaman rokok, gitu kan? Karena banyaknya mudaratnya, dikiaskan dari pengharaman khamr, ya, diambil dari ayat-ayat yang mengharamkan minuman keras. Karena nggak ada rokok disebut dalam Al-Quran, tapi dilihat ternyata khamr diharamkan karena kenapa? Mudaratnya lebih baik daripada manfaatnya, maka dikiaskanlah pengharaman rokok ke khamr itu. Seperti itu. Jadi pengkiasan maksudnya adalah pengambilan hukum yang diperumpamaan dengan hukum yang sudah jelas. Dalam kondisi seperti apakah istri saya boleh pergi safar tanpa ada mahram? Tentu kalau antum bisa temenin, gitu kan? Ditemenin istri itu. Kecuali darurat sekali. Dan ini harus keluar kota, safar. Jarak safar. Tapi kalau memang dalam keadaan darurat, saya sudah pernah jelaskan persisian ulama dalam masalah ini. Hadisnya adalah tidak layak bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir safar, perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Kalimat sehari semalamnya dipersisikan oleh para ulama nih.
sehari semalam ini apa yang dimaksud? Apakah sehari semalam tolok ukurnya hari di zaman Nabi SAW, atau sehari semalam itu memang lafadz letterletnya 24 jam itu, gitu kan? Nah, pendapat pertama mengatakan ini harus dilihat dari zaman Nabi SAW. Zaman Nabi SAW misalnya Mekah sama Madinah jaraknya 3 hari perjalanan kuda, gitu kan? Nah, kalau 400 kilo dibagi 3 hari berarti sekitar 130 kiloan. Berarti kalau dalam pendapat ini dikatakan jarak 130 kilo sudah tidak boleh wanita safar tanpa mahram, kan itu. Pendapat kedua mengatakan tidak, kita berpegang pada lafadznya sehari semalam, tidak dilihat lagi jarak jauhnya. Sehari semalam, apakah perjalanannya sehari semalam atau tidak, gitu. Dan yang dimaksud dibutuhkan mahram adalah perjalanannya, tiba di lokasi sudah tidak butuh mahram lagi. Jakarta Surabaya butuh mahram. Misalnya ya perjalanannya, tiba Surabaya sudah nggak butuh mahram, suaminya udah boleh kembali, sudah sampai pada tujuan. Jadi perjalanan yang dimaksud, gitu kan. Nah, ini kita lihat sekarang kecenderungan kita melihat di mana ini secara ilmiah. Seperti sekarang misalnya, ulama fikih sepakat mengatakan wanita disuruh ada mahramnya pada saat safar itu karena keamanan, gitu kan, takut diganggu. Zaman sekarang dan berapa hari lagi ini akan diresmikan oleh kerajaan Saudi perjalanan Madinah Mekah dengan kereta api baru 90 menit. Yang dulu orang tempuh 6 jam pakai bus, sekarang sudah lebih canggih 90 menit. Bukan mustahil 10-20 tahun ke depan itu mungkin cuma setengah jam. Bukan mustahil, sebab kemarin kerajaan Saudi sempat negosiasi sama Jepang. Salah satu kereta yang sempat ditawar itu ada buatan Jepang yang terbaru 400 kilo 20 menit, sama dengan pesawat kecepatannya. Itu bukan mustahil 10-20 tahun lagi dipakai, gitu kan. Berarti jarak yang dulunya dari zaman Nabi SAW 3 hari 3 malam ditempuh dalam 20 menit nanti itu. Apakah perempuan butuh mahram? Nah, di sini memahami fikihnya, bagaimana kita jeli dalam menangkap ini. Dilihat jalur keamanan aman gak dia? Sekarang perempuan safar dari Jakarta ke Surabaya di pesawat, aman gak dia di pesawat? Menurut saya aman, saya pribadi melihat aman. Kalau ada yang ganggu satu pesawat keroyokin, gitu kan? Nggak mungkin. Atau ada yang ganggu dia di sebelahnya, dia tinggal bilang sama pramugara itu, pramugaranya langsung diamankan tuh, gitu kan? Nggak mungkin. Orang tidak mungkin mengganggu, berarti keamanan ada. Tinggal dilihat jaraknya sehari semalam nggak, kurang ya sudah, berarti masuk dalam pendapat kedua membolehkan. Tapi di sini tentu kita saling menghormati pendapat ya. Saya sudah bilang tradisi saya dalam pengajian, saya coba mengangkat kalau ada khilaf di antara ulama supaya lebih difahamin. Karena bukan mustahil, berapa kali banyak ditemukan fatwa yang keluar dalam fikih itu ternyata 10-20 tahun lagi berubah, gitu kan? Malah sefaham dengan yang pernah dia selisihi 20 tahun yang lalu. Karena ternyata dengan berkembangnya zaman ternyata ini yang lebih cocok, gitu kan? Sering kali begitu. Maka kita jangan buru-buru untuk menyalahkan pendapat yang ada selama ada dalil. Karena ini dalilnya satu nih, dalilnya hadis tadi, sehari semalam tanpa mahram, kan gitu. Itu dalilnya yang dibahaskan. Ketika niat kurban seekor kambing hanya untuk 1 jiwa atau bisa untuk 1 keluarga, tentu lebih afdal 1 jiwa, lebih afdal itu, lebih baik. Bahkan dianjurkan setiap orang satu orang bisa berkurban lebih dari 1 ekor, ya. Bisa lebih dari 1 ekor. Masya Allah. Mulai sekarang pertanyaan 1 atau 2 saja ya. Masalah multi level saya nggak jawab lagi nih, sudah sering saya jawab. Syubhat dijauhi, itu saja saya bilang. Nggak usah lah, lebih baik cari yang lain, gitu kan? Cari sumber yang lain. Saya ini pernah praktisi multi level itu lebih dari 15 tahun. Praktisi. Saya sampai menjadi penasihat syariahnya, saya sampai luar biasa lah. Saya nggak usah sebutin. Banyak yang dulu mengajak saya jadi Dewan Syariah, mengatasnamakan syariah gitu. Nah, itu setelah saya telusurin semua ini berbahaya sekali, dekat sekali dengan bab gharar itu, merugikan pihak. Uang pendaftaran yang hangus, kemudian bonus yang hangus, janji-janji yang cuma diimingkan. Ini kalau dapat poin tertentu akan dapat mobil, ternyata begitu juga sampai pada poin itu tidak dikasih mobil langsung cash, masih dicicilin. Kalau poinnya nggak sampai bulan selanjutnya nggak dapat lagi mobil itu, dan beragam macam hal yang dijanjikan. Ini semua masuk dalam bab gharar. Maka saran saya nggak usah. Dan subhanallah, orang yang masuk ke multi level ini, mungkin teman-teman yang bergerak itu akan muncul sebuah motivasi dalam dirinya, merasa bisnis lain kecil semua, bisnis yang paling hebat. Sampai jam 12 malam, sampai jam 2 malam ceramah terus.
Kalau dia ceramah, bukan ceramah ini ya, maksudnya bisnis, marketingkan terus. Kalau dia ceramah itu sudah berapa banyak orang yang masuk Islam tuh. Ini hanya jual sabun satu, luar biasa sampai jam 2 malam, ini bagaimana nih? Hah? Ini hati-hati, kalau menurut saya lebih baik jangan, dijauhi. Mohon maaf, apa Pak Ustadz? Apa ini? Jadi membuat, saya nggak bisa baca ini. Oh, franchise. Dan bagaimana cara bergabung? Ini off the record. Cara di belakang. Boleh insya Allah. Rencana begitu, tapi belum lagi sementara diprogramkan. Ya. Kalau ada insya Allah saya beritakan. Saya nggak pernah pelit. Selalu saya beritakan kalau ada yang baru-baru. Bagaimana sikap kita bila imam membaca kunut untuk sholat subuh? Ini sudah berapa kali ditanya. Ikut saja nggak apa-apa. Insya Allah niatkan dengan kunut nazilah kan gitu. Karena orang kunut juga itu khilaf diantara ulama tentang masalah ya boleh atau tidaknya. Karena ada hadis yang dipegangi. Karena banyaknya hadis juga itu tidak disalahkan pada saat Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan itu dikerjakan. Apakah bacaan salam dalam tahiyat itu dialog antara Nabi SAW kepada malaikat? Apakah riwayat ini terjadi pada saat Nabi Isra Mi'raj? Saya nggak tahu nih. Apa yang dimaksud di sini saya belum mengerti. Tapi yang jelas bacaan tahiyat sama dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Itu memang diperintahkan Allah SWT melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibaca. Saat orang Islam atau Muslim pasti semua masuk surga. Bila dosa-dosa yang sudah diazab di neraka, bagaimana dengan Muslim yang mengubah kodratnya seperti waria, gay, lesbi? Apakah mereka setelah masuk neraka akan dimasukkan ke surga juga? Setahu saya iya, akan masuk surga juga insya Allah. Walaupun mereka mengubah ciptaan Allah berarti dosa besar kan? Selama mereka tidak melakukan perbuatan kufur, itu tidak sampai pada kufur, tapi keluar dari kodratnya. Itu perbuatan dosa-dosa besar, lesbian, homoseksual dan seterusnya ini adalah sama dengan zina, perbuatan dosa besar dihukum. Tapi Allahu alam bagaimana siksaannya nih, luar biasa dahsyatnya, kita nggak tahu. Saya pernah berikan gambaran ambil korek gas, bakar aja jari sendiri. 5-10 detik sudah memar, 1 menit matang tangan kita. Gimana kalau 1 badan dibakar? Bagaimana kalau 1 hari di akhirat 1000 tahun waktu dunia? Berat, gitu kan? Ya mereka disiksa dulu tentunya. Akan keluar semua orang dari neraka yang dalam hatinya ada tertinggal seperti biji sawi dari la ilaha illallah. Itu hadis sahih. Sampai sebagian ulama mengatakan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat penyelamat yang luar biasa. Apa kiat-kiat supaya harta itu menjadi berkah? Rajin bersyukur, sedekahkan, gitu kan? Kemudian ya, ikutkan dengan menikmatin yang halal dan meninggalkan yang haram. Dan saya sarankan penyanyi insya Allah, Masya Allah, ini satu lipat begini ada 10 kertas. Baik, kita tunda dulu yang ini supaya tahu nanti ke depannya yang saya baca yang kecil-kecil dulu ya. Kapan kita mengangkat jari telunjuk pada saat tahiyat? Ulama berselisih pendapat tentang masalah dari awal atau di syahadatnya, dan dua-dua punya dalil. Dua-dua memiliki dalil bahwasanya Nabi SAW mengangkat jari di tasyahud, begitu hadisnya. Tinggal ulama berselisih ini kapan yang dimaksud, di awal kah atau pada saat tahiyat, pada saat mengucapkan syahadat, gitu kan? Ini khilaf antara ulama, tapi hadisnya mereka kembali kepada satu hadis. Menurut saya tidak usah dipermasalahkan insyaallah itu. Saya pernah punya HP BlackBerry hasil nemu Ustaz. Ketika itu ayah saya yang menjumpai dan langsung mematikan HP-nya dan saya pakai HP itu hingga rusak Ustaz. Saya ingin kembalikan HP sudah rusak, apakah bisa? Nah, ini saya baca apa adanya ya. Apakah bisa saya sedekah seharga HP itu dan saya niatkan untuk orang tersebut? Ya tentu saja ini semoga Allah berikan hidayah dan mengampuni ayah anda ya. Perbuatan yang salah itu mencuri namanya. Mengambil HP langsung mematikan berarti sudah niat tidak benar. Walaupun niatnya memberikan kepada anak, ini perilaku yang salah, ini dulu berdosa. Ya, harus diingatkan kepada ayah kalau itu perbuatan yang salah. Anda sendiri kalau ayah anda tahu di mana tempat dulu ditemukan atau tahu kira-kira pemiliknya, siapa tahu, maka dikembalikan. Kalau enggak maka boleh disedekahkan dengan nilai harga BlackBerry itu. Allahu a'lam. Ustaz, anda baru lulus kuliah sudah hampir 1 tahun belum dapat kerja. Anda rencana mau kerja sebagai pramugara. Apakah tidak apa-apa anda potong jenggot sampai klimis
Dan apabila maskapai itu menyediakan wine atau alkohol tidak apa-apa. Dan apabila anak kerja di kantor atau pertokoan yang diharuskan dipotong dan membersihkan jenggot, apakah dibolehkan karena udzur tersebut? Cobalah cari pekerjaan yang tidak melanggar sunnah ya. Saran saya itu. Jadi subhanallah banyak sekali ikhwah justru pada saat mereka bekerja dan mereka terganggu dengan larangan-larangan seperti ini, mereka malah mau keluar. Ini Anda terbalik sekarang. Mau kerja dengan mengorbankan jenggot kan itu. Orang lain enggak. Dia pelihara jenggot setelah bekerja, lalu tinggalkan kerjaan justru karena disuruh potong. Ini saya lihat unsur timbal balik yang semestinya tidak terjadi ya. Mestinya Anda mumpung belum bekerja, coba cari pekerjaan yang memang tidak melanggar sunnah Nabi. Melanggar sunnah. Ini lebih baik, Allahu a'lam. Karena saya sudah pernah jelaskan, jauh lebih baik kalau kita maksimal dalam mengerjakan ibadah, jauh lebih baik. Dosa itu, pelanggaran agama itu, seperti tembok rumah yang jebol, masuk angin dingin. Mana yang lebih efektif? Kita pakai selimut atau kita tutup lubangnya? Hah? Masih hidup gak ini? Pakai selimut atau tutup lubangnya? Nah itu yang penting. Banyak teman-teman dia cuma pakai selimut, kan itu? Faham bahasanya ya? Jadi dia cuma pakai selimut sehingga setiap saat masih tetap angin, kena angin. Jadi setiap temannya ngomong terpengaruh lagi, sedikit tersingkap selimutnya dingin lagi. Masalahnya masih terbuka nih, masih masuk angin-angin. Ini tempat kerja, fasilitas, tutup pintu maksiat, selesai. Rezeki Allah yang kasih. Saya sarankan teman yang bertanya tadi coba nonton ceramah saya di YouTube masalah rezeki. Itu sudah cukup banyak teman-teman yang upload di YouTube terakhir, termasuk tablik akbar di Solo, kemudian juga tablik akbar kemarin di Aceh dan seterusnya. Mereka shooting dan mereka upload tuh, bisa diangkat. Saudaraku, ini adalah rahasia rezekimu, bisa dilihat maksud saya. Maka insya Allah itu akan ada jawaban-jawaban yang bisa lebih memotivasi Anda untuk hati-hati. Insya Allah rezeki sudah Allah tentukan, tidak usah khawatir. Bolehkah menghindari komunikasi dengan banyak orang? Contoh mematikan HP dengan niat ingin menyendiri untuk memperbaiki diri. Boleh saja. Tapi ada hadis Nabi SAW. Tentu kalau Anda menghindar dari orang-orang yang buruk itu positif. Tapi kalau menghindar, mematikan untuk tidak bekerja, tidak beraktivitas, ini tidak benar. Karena Nabi SAW mengatakan manusia yang baik adalah manusia yang berbaur dengan manusia yang lainnya. Itu manusia yang baik, berbaur memang. Dia sabar dengan cobaan yang datang dari mereka, dia sabar dengan godaan-godaannya, itu pahalanya lebih besar. Karena sabar terhadap godaan maksiat itu pahala sendiri ya. Pahala sendiri itu. Kita digoda untuk melakukan buat maksiat lalu kita bertahan, tidak mau. Maka itu pahala sendiri, tidak didapatkan bagi orang yang menyendiri. Tapi kalau Anda untuk bermuhasabah, mau hafal Quran dulu, saya mau matikan, saya cuma nyalakan di waktu tertentu jam sekian sampai jam sekian, itu boleh saja, mengatur, itu malah bagi. Itu malah positif dibandingkan orang yang sibukkan diri 24 jam, bangun tidur HP, mau tidur HP, luar biasa. Biar lagi makan sambil ngunyah, buka HP. Ini apa ini? HP-nya juga mau ikutkan makan. Kira-kira kalau lagi makan bisa terima telepon, tidak ada orang gitu, sambil ngomong. Apa ini? Makan dulu selesaikan baru telepon gitu kan. Sudah kelebihan luar biasa. Kita diwajibkan menyantuni anak yatim. Bagaimana cara kita menyantuni anak yatim? Anak yatim tentu banyak caranya. Di antaranya kita mensponsori mereka, menyiapkan kebutuhannya gitu kan, kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman, pakaian, biaya sekolah. Kita menjadi ayah angkat atau ibu angkat itu termasuk. Atau ada di antara kerabat kita, mungkin ponakan, yang sering terjadi biasa, ayahnya dan ibunya kaya raya meninggal, anaknya masih kecil, dan itu kebetulan mungkin ponakan misalnya. Maka kita sebagai pamannya atau sebagai tantenya, tentu orang yang paling berhak untuk mengelola harta anak yatim tersebut. Maka ini sama juga dengan menaungi. Di sini tidak boleh kita memakan harta anak yatim tersebut kecuali untuk kebutuhan dasar, membayar listrik, kebutuhan dia dan seterusnya. Kalau sudah besar dikembalikan hartanya. Ini juga termasuk menyantuni mereka. Bagaimana cara membagi waktu yang adil untuk dua istri? Mulai lagi nih. Ini siapa yang suka cari gara-gara ini? Hah? Misal istri yang ketika sakit, apa ini? Sedang jatahnya, gilirannya ada pada istri pertama. Bolehkah kita pergi ke tempat istri yang kedua? Kalau hanya sekedar menjenguk boleh. Tapi jatah malam mabit wajib. Saya sudah bilang, orang yang poligami siap tidak tidur. Ya. Haknya istri itu mabit. Jadi kalau dari istri pertama ini sudah malam ngobrol, nginap, dia bilang, saya masih butuh ngobrol, temanin.
Besok malam, ini pagi bekerja sampai maghrib. Terus istri kedua bilang, saya juga mau ditemani ngobrol. Temani ngobrol, resiko. Siapa suruh poligami? Mau enaknya aja gimana? Kalau sakit jenguk, penuhi kebutuhannya, sampaikan pamit kepada yang pertama yang tidak sakit, kemudian saya akan lihat saja, itu tidak apa-apa. Dan usahakan kejujuran, selalu kejujuran, jangan pernah sembunyi apa-apa. Menyembunyikan sesuatu apalagi dusta itu akan jadi penyakit, bumerang, nggak perlu. Saya akan ke sini. Kenapa gini-gini? Ini Allah yang perintahkan. Kembalikan kepada hukum Allah. Saya akan lihat orang sakit, nggak bisa, gitu kan? Kalau kau mau silakan jenguk sama-sama. Itu hal-hal mendasar yang mesti dilakukan. Di web khalidbasanamamp3.com bagian Bulughul Maram hadis 760 tentang haji tidak bisa di-download Ustaz. Nah ini ke Pak Diarto nanti ya. Masalah MP3 silakan kembali ke beliau. Ini yang mana saya mau baca nih. Ustaz, jika ada yang hamil di luar nikah, apakah boleh dinikahkan dalam keadaan hamil atau harus menunggu masa iddah? Tidak ada masa iddah bagi orang berzina. Iddah itu bagi orang yang sudah jadi istri sah lalu terceraikan. Jadi ini lebih afdal dia tidak menikah, lebih afdal. Yang saya tahu pendapat begitu. Kemarin saya sempat tanyakan ke beberapa masyayikh yang mengajar di Masjid Nabawi, bagaimana sih sering datang pertanyaan nih, kalau yang nikahi dia laki-laki yang menghamilinya. Maka ada saya dibukakan buku fikih oleh salah seorang teman dekat saya, sekarang beliau mengajar di Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengatakan, ini Khalid, saya temukan bahwasanya ada pendapat dari Hanafiyah yang membolehkan menikah kalau sama laki-laki itu, ya, laki-laki itu juga. Tapi ini pendapat yang lemah sekali, pendapat yang lemah. Karena kalau dibuka ini, maka akan jadi senjata kayak sekarang, ya kan? Orang tuanya nggak setuju, hamil dulu di luar nikah, pasti dinikahkan, jadi senjata. Makanya jumhur ulama mengatakan tidak boleh, wanita hamil tidak boleh dinikahi, gitu kan? Walaupun sama laki-laki itu kecuali sudah melahirkan. Apabila anak dari hasil zina tersebut dibuat akte kelahiran, apakah boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya? Setahu saya tidak boleh, karena tidak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma kalau dari hasil zina. Ini jelas pendapat disepakati oleh 4 madhab. Ustaz, bagaimana sholat qobliyah subuhnya wanita? Apakah harus mengikuti seperti laki-laki di antara azan dan iqamah atau tidak? Karena seorang wanita kan tidak sholat berjamaah. Jadi bagaimana Ustaz? Setahu saya tetap sama antara azan iqamah. Makanya dengarkan azan. Antara azan iqamah prediksinya kita sudah misal 5 menit sholat pada saat itu. Karena kalau sudah iqamah subuh nggak boleh lagi sholat sunnah, gitu kan? Yang dibolehkan itu cuma dikecualikan oleh ulama 3 jenis sholat sunnah. Sholat sunnah wudu, tahiyat masjid, dan juga sholat jenazah, ya, ini yang dibolehkan. Kalau selain ini setahu saya tidak dibolehkan. Apakah wanita dibolehkan mengikuti program KB karena faktor usia yang sudah 40 tahun? Boleh. Bukan cuma sekedar, bukan karena hanya 40 tahun, tapi yang jelas dia boleh Pak ikut program selama memang bahan-bahannya itu bahan halal, ya, bukan bahan yang haram. Apakah benar Ibnu Sayyad adalah Dajjal? Pendapat yang kuat mengatakan bukan dia, walaupun dia mirip. Ibnu Sayyad ini ada satu turunan Yahudi. Kalau teman-teman belum tahu, di zaman Nabi SAW mirip sekali sama Dajjal, gitu kan, mirip sama Dajjal, turunan Yahudi. Bentuk tubuhnya, warna kulitnya mirip Dajjal. Dajjal itu orang yang kekar, kulitnya berwarna kehitam-hitaman, gitu kan. Dan subhanallah di akhir hidupnya itu mata sebelah kanannya rusak, gitu kan. Tapi dia sempat masuk Islam setelah itu. Jadi di zaman Nabi SAW hidup dia belum masuk Islam, jadi tidak jadi sahabat. Tapi di zaman sahabat, zaman Abu Bakar masuk Islam dia. Dan pernah dia ikut haji. Maka waktu dia duduk sama Ibnu Umar bersebelahan, Ibnu Umar bilang, saya ketemu sama Ibnu Sayyad dan dia duduk di sebelah saya belum pernah merasa tidak nyaman seperti waktu itu. Lalu Ibnu Sayyad berkata kepada saya, wahai Ibnu Umar, apa kau dengar orang-orang bicara tentang saya? Orang bilang saya ini Dajjal. Kalau emang saya benar Dajjal, bukankah Nabi SAW bersabda bahwasanya Dajjal tidak akan masuk Mekah dan Madinah? Saya masuk di Madinah, saya lahir di Madinah, bagaimana bisa saya dikatakan Dajjal? Bukankah Nabi SAW mengatakan Dajjal nggak punya keturunan? Saya punya anak 5 sekarang, gitu kan? Dari mana ini, gitu kan? Nah berarti memang di sini indikasinya dia bukan Dajjal, gitu kan? Ibnu Umar mengatakan benar juga nih, dari statement dia betul, karena memang kan ciri-cirinya tidak masuk Madinah dan Mekah, gitu kan? Tapi sempat Ibnu Umar berkata di akhir riwayat, mengatakan, tapi kalau seandainya kau terpilih dari Dajjal, kau mau nggak?
Kata Ibnu Sayyad, kalau saya ditawarkan saya tidak nolak. Nah maka di situ Ibnu Umar mengatakan semoga Allah membinasakanmu, ditinggalkan gitu. Artinya dia mau dari Dajjal, ini kan luar biasa, bagaimana sudah muslim begitu pikirannya. Tapi yang pendapat yang kuat, walaupun banyak riwayat yang seakan-akan menunjukkan dia, tetap saja pendapat yang kuat mengatakan bukan dia, Dajjal itu sendiri. Jadi kan memang dia makhluk yang sudah Allah siapkan nanti di akhir zaman. Ustaz, saya mau tanya, sampai berapa bulan bayi disunnahkan akikah? Kalau sudah lewat, apa sebaiknya diniatkan untuk kurban saja, sedangkan orang tuanya belum kurban, sekarang anaknya sudah berumur 4 bulan. Tentu saja yang paling kuat pendapat itu mengatakan hari ke-7, gitu kan? Hari ke-7 paling afdal, kalau dia bisa lakukan, maka lebih baik. Pendapat pertama dari para ulama mengatakan kalau lewat hari ke-7, lupa atau tidak, gitu kan? Mampu atau tidak mampu berarti dianggap dia sudah gugur kewajibannya kalau lewat hari ke-7. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dan saya cenderung dengan pendapat kedua secara pribadi ya, kalau ulama mengatakan afdaliyahnya hari ke-7, tapi kalau dia lupa, dia tidak mampu, dia boleh lakukan kapan saja. Maka saya sarankan pendapat kedua yang dipegangi, 4 bulan diakikahkan anaknya. Dan juga saya sarankan begini, jangan dipertemukan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sering kali pertanyaan muncul nih, kalau tiba Idul Adha, selalu mengatakan, Ustadz saya Idul Adha dulu, kurban dulu, atau saya akikah. Kenapa harus dipertemukan sih? Ya masing-masing lah dikerjakan gitu kan. Kalau memang mau akikah ya akikah, mau kurban ya kurban, jangan dipertemukan. Sama waktu saya tekankan kemarin, dianjurkan puasa 9 hari awal bulan Zulhijjah. Nanti tanggal 14 September sampai tanggal 23. Kita dianjurkan puasa 9 hari oleh para ulama karena fadilah 10 hari awal bulan Zulhijjah gitu kan. Maka ada yang tanya sama saya diantara ibu-ibu, WhatsApp ke saya, Ustadz mana yang lebih baik, saya puasa 9 hari itu atau saya bayar utang Ramadan? Kan tidak ketemu gitu. Jadi nggak usah dipertemukan dua ibadah seperti itu, jadi lakukan aja. Kalau pas lagi 10 awal Zulhijjah ya kerjakan puasa Zulhijjah. Ada kesempatan lain kita bayar utang Ramadan, karena Ramadan masih lama sampai bulan Sya'ban. Menurut syariat Islam lebih afdal mana, bekerja di kampung dengan merantau? Bekerja di kampung atau merantau gitu ya. Saya tidak pernah tahu ada perbedaannya. Tapi Imam Syafi'i pernah berkata dalam pepatah syairnya, wasafir fafis safari khamsu fawaidin. Berangkatlah kamu, musafirlah, cari pengalaman gitu kan. Bekerja ke apalah, keluar kota kamu. Karena itu akan mendapatkan 5 manfaat. Kata beliau, wasafir fafis safari khamsu fawaidin. Kemudian beliau mengatakan lanjutannya itu ini soalnya sudah cukup lama saya lupa syairnya ya, tapi ilmun wa adabun sebentar saya lupa. Tapi yang jelas dikatakan itu ada ilmu, engkau dapat ilmu, engkau dapat adab, dan engkau dapat sahabat yang dekat, serta engkau akan mendapatkan pengalaman. Ada lagi satu, saya lupa, mohon maaf, saya tidak teringat, tapi syairnya masyhur sekali. Kalau dari syair Imam Syafi'i ini berarti kita dianjurkan memang safar, gitu kan, merantau. Tapi kalau di kampung halaman kita sudah Allah bukain, alhamdulillah, sudah sukses, sudah segala, ya cukup kan, tidak ada masalah. Toh dunia kan kita laluin, mau hidup dimanapun itu tidak ada masalah. Di surga itu yang kita nyesal kalau tertinggal derajat, kalau di bumi nggak ada masalah. Pernah mendengar hadis mengenai memotong rambut yang kurang lebih bunyinya, potonglah seluruhnya atau biarkan seluruhnya. Yang mana yang mau saya tanya, apakah memotong itu harus sama panjang atau tidak? Setahu saya hadis ini memang menjelaskan, hadis ini sahih. Hadis ini menjelaskan tentang dianjurkannya setiap muslim memotong rambut yang sama panjang. Jadi tidak boleh misalnya di sini botak, di sini ada gitu, di sini botak, sini ada gitu. Yang sering dibuat-buat itu nggak boleh. Jadi sama rata. Dalam Islam itu dianjurkan, Nabi SAW menganjurkan agar semua muslim memotong rambutnya sama rata ya. Jadi nggak usah gila-gilaan ikuti pemain bola, ikutin apa, itu nggak perlu. Kalau memberi uang kepada karyawan ana, bolehkah diniatkan sebagai sedekah? Misal ana memberikan uang ke karyawan ana karena anak karyawan ana sedang sakit, jadi untuk membantu biaya pengobatan. Tentu saja boleh sedekah. Bahkan kalau kita punya zakat mal dan dia memang termasuk orang yang tidak mampu, itu boleh dialokasikan kepada mereka. Pada saat Anda menjual rumah, ada pihak atau orang yang minta fee, padahal orang tersebut tidak ada jasa apa-apa.
Tapi karena orang tersebut terus-terusan minta, bolehkah anak kasih uang tapi anak niatkan untuk sedekah? Boleh saja, tidak ada masalah insya Allah. Ustaz, dulu sebelum anak kenal dakwah sunnah, anak pernah melakukan pacaran. Setelah anak kenal dakwah ini, akhirnya kita sepakat untuk menikah. Tapi ketika diutarakan kepada orang tua dia, tidak mengizinkan karena perbedaan manhaj. Tolong nasihati saya Ustaz, karena beberapa kali saya istikharah, saya masih bermimpi tentang dia. Jadi pertama kalau kita minta petunjuk sama Allah, kalau istikharah itu dianjurkan untuk tidak ada kecenderungan, kosongkan dulu pikiran dari itu. Jadi kalau mau betul-betul dapat ya istikharah hasilnya, itu nggak boleh ada kecenderungan, kosongkan hati dari itu. Karena biar kita istikharah bagaimanapun, kalau ternyata kita sudah tergila-gila sama dia, percuma. Gitu kan? Pasti akan ke situ-situ terus. Ya. Jadi tidak bisa. Kalau mau istikharah berarti minta petunjuk, betul-betul murni minta petunjuk. Apa yang ada datang dalam petunjuk, baik mimpi, kecenderungan, informasi buruk atau baik, itu sudah berita berarti dari Allah. Harus kita jeli menangkapnya. Kalau saran saya, Allahu alam, istikharah ini dimurnikan niatnya, kemudian coba istikharah lagi malam ini. Kalau Allah SWT berikan kecenderungan masih ada, dan itu mimpinya juga positif, maka silakan coba ya minta berdoa sama Allah agar diangkat penghalang-penghalangnya, misal orang tuanya bisa dilunakkan dan seterusnya gitu kan. Kalau tidak, maka harus berbesar hati. Tidak harus berarti dulu pernah pacaran kemudian harus dinikahi, tidak harus ke situ gitu kan. Tapi kalau memang kecenderungan ada, ya dilakukan upaya semaksimal mungkin. Kita masih, selama masih belum jadi istrinya orang, masih bisa kita kan berusaha gitu kan. Istilahnya begitu. Apakah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi 70 kali adalah hadis yang dhaif? Ia didaifkan oleh para ulama. Ada beberapa, dia memiliki banyak riwayat, banyak sekali riwayatnya. Kalau tidak salah lebih dari 4 atau 5 riwayat berhubungan dengan hadis ini. Tapi semuanya rata-rata lemah. Ada yang menolak total hadis ini, ada yang mengatakan hadis ini bisa dipegangi, ya, tetapi dia secara makna. Umumnya dikatakan oleh ulama dhaif, memang lemah hadis ini. Lima-limanya kalau nggak salah semuanya lemah. Bagaimana hukumnya bagi laki-laki yang menikah tanpa mendapat restu ibu, namun alasan ibu karena hal yang syar'i, bukan karena hal yang syar'i? Setahu saya tidak ada masalah insya Allah ya, karena orang tua itu tidak boleh mencampuri sampai ke masalah pernikahan. Jadi tidak boleh juga sebagai orang tua, mungkin ya teman-teman yang hadir di sini satu waktu nanti Anda juga insya Allah kita akan tua semuanya, dan anak-anak juga nanti akan besar dan mereka akan menikah. Kita sebagai orang tua tidak boleh mencampuri pernikahan anak-anak kecuali memberikan saran. Kalau memang sudah ada orang yang cocok, yang agamanya baik, kita nggak boleh egois. Biarkan mereka jalan. Kita kan sudah tugas amanah memelihara mereka hanya sampai mereka menikah. Setelah menikah sudahlah, terutama anak perempuan ya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang punya anak perempuan dan dididik dengan baik secara agama sampai menikah, dijamin baginya surga. Udah, lepas tangan, lebih baik gitu kan. Itu lebih baik, gak usah ditahan, gak usah menjadi penyebab akhirnya anak-anak kita jadi terbengkalai dan tidak menikah. Tentu saya sarankan ini, apalagi di sini pertanyaan sudah menikah, tetap mencari ridho ibu, tetap berusaha untuk bisa merangkul ibu, meminta ridhonya, itu tetap saja gitu kan. Tapi apakah nikahnya sah? Sah. Karena tidak ada syarat ibu harus setuju, gitu kan. Tapi yang harus mengiyakan pernikahan kalau anak perempuan ayahnya, gitu kan, ayahnya. Ayah dan ibu akan terlepas ya, dari masalah permintaan persetujuan ini kalau mereka menolak tanpa udzur syar'i. Ya, tidak ada udzur syar'i. Mereka nolak hanya karena ini terlalu anulah, nggak usah dianggap ini laki-lakinya terlalu alim atau apalah. Ya, perempuannya jilbabnya terlalu besar dan seterusnya ditolak, maka itu bukan udzur syar'i, boleh tetap dilakukan, dan itu bukan berarti durhaka dengan orang tua. Apa yang dimaksud dengan dakwah sunnah sudah saya jelaskan tadi. Apa hukumnya saya menjalankan tugas kuliah pada jam kerja kantor? Ya, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau fasilitas kantor memang sudah disepakati, ini fasilitas kantor, untuk kerjaan kantor nggak boleh, kecuali memang Anda sudah bicara. Ini pada saat saya lagi lowong nih, jam 1 sampai jam 2 memang ada waktu istirahat, atau jam 12 sampai jam 1. Selain makan siang 15-20 menit misalnya dipakai, masih ada 40 menit, bisa nggak saya kerjain tugas kuliah saya? Dibahasakan sama pimpinan Anda. Kalau dia bilang, oh nggak apa-apa, selama masa istirahat nggak apa-apa, ya sudah. Tapi tidak boleh fasilitas kantor dipakai untuk umum, nggak boleh kecuali izin. Nggak boleh pulpen dibawa pulang ke rumah,
dibagi-bagi untuk ponakan, bawa buku, amplop dibawa pulang, ini semua nggak boleh. Haram, gimana caranya? Fasilitas kantor nggak boleh. Bagaimana cara yang baik untuk mengajak teman atau saudara ke kajian sunnah? Tawarkan saja. Cuma tugas kita menawarkan, selebihnya kita tidak punya kewenangan lagi. Bolehkah menghadiri pernikahan non muslim? Saran saya jangan. Saran saya jangan. Karena itu acara ritual. Itu acara ritual, sebaiknya jangan. Tapi kalau dia lagi sakit, bolehkah kita jenguk orang non muslim? Boleh. Kalau sakit, Nabi SAW pernah menjenguk anak Yahudi yang sakit kan? Boleh kalau sakit. Atau dia lagi butuh kita berikan gitu kan. Ada sesuatu yang dibutuhkan, rumahnya lagi banjir kita bantu, itu nggak masalah. Jangan berhubungan dengan masalah ibadahnya. Pernikahan berhubungan dengan ibadah. Saya punya penyakit sinusitis dan dianjurkan untuk operasi. Namun operasinya menggunakan alat yang namanya apa ini? Choter. Alat ini digunakan untuk memotong daging di dalam hidung agar tidak terjadi pendarahan di dalam hidung. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah ini disebut dengan penyembuhan dengan api atau besi? Setahu saya nggak ada masalah. Ini soalnya memang kalau dibutuhkan untuk operasi itu tidak ada masalah. Karena di zaman para sahabat dulu ada penyakit yang pernah saya ceritakan itu gargarina yang sampai harus diamputasi kaki misalnya kan, dipotong. Dan itu dibolehkan, tidak ada sahabat yang menanggapinya karena memang kalau tidak maka akan berbahaya bagi dia. Setahu saya tidak ada masalah insya Allah. Ustaz, bila kita tertinggal sholat berjamaah dengan imam tapi tetap ke masjid, apa kita juga melaksanakan sholat jamaah? Karena ada kaidah yang mengatakan tidak ada sholat jamaah bila sholat telah dilaksanakan dengan imam tetap. Apakah kaidah ini benar? Tentu saja tetap. Kalau sholat berjamaah ada, kita sholat berjamaah, tetap saja. Kaidah ini bukan seperti itu yang saya pahami ya. Kaidahnya adalah tidak ada sholat berjamaah dengan tidak ada dua imam dalam satu sholat. Jadi kalau ada lagi sholat berjamaah di sana, kita ikut di sana, jangan buat jamaah baru. Itu ada kaidahnya yang saya tahu. Tapi kalau sholat terlat kemudian berjamaah itu dianjurkan. Hadis Bukhari yang pernah saya jelaskan, ada sahabat masuk ke masjid kemudian telat sendirian. Waktu dia mau takbir Nabi bilang sebentar, siapa yang mau bersedekah? Lalu Abu Bakar berdiri mengatakan saya Rasulullah. Lalu Abu Bakar pun sholat dengan dia. Berarti Nabi suruh dia berjamaah kan? Itu dibolehkan, tetap mendapatkan fadilah itu. Berapa persen zakat yang wajib kita keluarkan ketika menjual rumah? Kalau penjualan rumah dan harta yang diinvestasikan dan yang ditabung itu nanti 1 haul, 1 tahun baru dikeluarkan, diakumulasi dengan total harta kita, diakumulasi dengan total harta. Jadi nggak ada begitu laku langsung keluarin zakat, itu nggak ada. Misal haul kita dari Ramadan ke Ramadan atau Januari ke Januari, maka apapun yang kita dapatkan, misalnya bulan Syawal jual rumah 3, bulan Zulhijjahnya misalnya transaksi mobil untung, kemudian mungkin bulan Muharramnya rugi dan seterusnya, terus berkecamuk, dibiarkan sampai nanti bulan Ramadan akan datang baru kita tutup buku. Kalau ada harta yang tersimpan, dilihat nisabnya sampai nggak 85 gram emas, ada sampai dikeluarin zakat 2,5%, tidak bangkrut rugi nggak ada zakatnya. Jadi kalau dikeluarkan pun pada saat keuntungan, pada saat terjual itu hanya sekedar sedekah, bukan zakat namanya. Bolehkah kita mengucapkan salam sambil mengangkat tangan? Saya tidak tahu, tidak pernah melihat, tidak pernah menemukan dalil ya. Tapi insya Allah ini tidak ada masalah. Kalau memang kita mau, biasanya angkat tangan itu kan memberikan isyarat supaya dia lihat ke arah kita ya. Tapi kalau memang mengangkat tangan itu dianggap adalah hal yang diperlukan, maka itu sesuatu yang biasa saja. Insya Allah tidak apa-apa. Bolehkah kita berkurban diniatkan untuk orang tua yang telah meninggal? Ini khilaf diantara ulama. Beranjak daripada hadis yang Nabi SAW mengatakan ini waktu beliau mau sembelih kambing ini untukku dan umatku yang belum ya berkurban. Ada pendapat yang mengatakan ini maksudnya adalah umat Muhammad SAW yang masih hidup, ya kan? Yang masih hidup sehingga yang tidak punya kemampuan berkurban Nabi sekalian berkurban untuk mereka. Dan pendapat ini mengatakan ini khusus untuk Nabi SAW. Jadi Nabi saja yang lakukan, orang lain tidak bisa lakukan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya ini dia maksud adalah semua umatnya yang hidup atau yang meninggal. Karena sabda Nabi SAW ini untukku dan untuk umatku yang belum berkurban. Umatku sini masuk yang sudah meninggal atau yang masih hidup, gitu kan? Di sini dibahasakan lebih global. Ini pendapat yang kedua. Maka dari sini mereka mengatakan boleh menyembelih
untuk orang yang sudah meninggal. Saya tidak melihat ini sebuah perkara yang harus diributkan, Allahu a'lam, karena saya melihat dua-duanya beranjak daripada dalil yang sama, gitu kan. Dan saya sudah bilang kaidahnya tadi, selama ada dalilnya kita boleh berpegang teguh padanya. Jadi kita mengucapkan salam namun tidak ada yang jawab, bolehkah kita menjawab salam kita sendiri? Setahu saya tidak perlu, ya, tidak perlu, karena memang kita diperintahkan hanya mengucapkan salam saja. Dalam pelaksanaan sholat jenazah, pada saat imam melakukan takbir kedua, apakah makmum mengangkat tangan dan melafadzkan juga seperti sholat id, atau tidak mengangkat tangan dengan hanya melafadzkan saja? Salam dilakukan 1 atau 2 kali. Tentu ini khilaf lagi di antara ulama, dan ini memang khilafnya dengan hadis-hadis yang sahih, bahwasanya Nabi SAW bertakbir di sholat jenazah 4 kali. Begitu saja hadisnya. Maka keluarlah pendapat ulama yang pertama mengatakan bertakbir berarti sama dengan takbiratul ihram. Nah, pendapat yang pertama ini mengatakan setiap takbir Allahu Akbar angkat tangan. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in di Mekah, mengatakan sholat jenazah dengan sholat id itu mengangkat tangan setiap takbir. Allahu Akbar, angkat lagi, Allahu Akbar, yang 7 kali takbir selain takbiratul ihram itu diangkat. Beliau mengatakan itu diangkat, gitu kan. Ini pendapat beliau sebagai ulama tabi'in yang terkenal. Maka berarti di sini diangkat. Pendapat kedua mengatakan takbir ini beda dengan takbiratul ihram. Ya, dianggap sholat jenazah pertama Allahu Akbar itu adalah takbiratul ihram. 3 takbir setelahnya adalah takbir sholatnya, gitu kan. Maka cukup mengucapkan dengan lisan. Dan ini sekali lagi karena kembali kepada hadis yang sama, bahwasanya Nabi SAW bertakbir 4 kali di sholat jenazah tanpa terincikan tentang tata caranya, maka berbedalah ulama tentang tata caranya. Tapi kembali kepada dalil yang sama. Setahu saya Allah alam yang seperti ini boleh dua-duanya, ya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kalau terdapat perbedaan pendapat ulama di dalam satu hadis atau satu dalil, maka dianjurkan setiap muslim melakukan keduanya, diselang-selingkan. Seperti kasus misalnya orang kalau sujud, ya, mana lebih dulu, lutut atau telapak tangan? Selisih di antara ulama. Ibnu Qayyim mengatakan lebih baik seseorang selama dalilnya sama, karena dalilnya sama itu, gitu kan? Lebih baik dia menyelang-nyelingkan sehingga dia mendapatkan fadilah keduanya. Bagaimana hukum dalam syariat Islam usaha money changer? Setahu saya nggak ada masalah. Itu saya belum menemukan pendapat ulama yang melarangnya. Jadi masih dibolehkan insya Allah, karena memang memberikan nilai masing-masing. Ya, yang tidak boleh itu kalau tidak senilai, akan termasuk dalam bab riba. Tapi kalau senilai, memang 1 rupiah misalnya $1 14.000 memang nilainya seperti itu, maka itu tidak ada masalah. Ustaz, saya ingin bertanya beberapa hal, bagaimana cara menjawab titipan salam. Misal ada seseorang yang mengatakan si fulan kirim salam untuk antum dan keluarga, bagaimana menjawabnya? Yang saya tahu kalau kiriman salam begini ada pendapat dari kalangan ulama salaf kita, dia seakan-akan menerima salam memang, maka dia mengatakan alaika wa alaihis salam, ya, untukmu dan untuknya salam. Ini pendapat yang pernah saya dapatkan. Apakah tulisan salam dalam SMS atau WhatsApp ataupun media sosial harus dibalas dengan tulisan juga walaupun kita sudah membalasnya dengan ucapan, sementara orang tersebut tidak tahu jika kita sudah membalas? Tentu saja boleh, nggak usah balas dengan tulisan. Yang penting sudah dibalas. Tulisan tadi saya bilang simbolik, bukan jadi tolok ukur. Untuk salam ya, diringkas atau ditulis lengkap itu bukan jadi tolok ukur, tapi tolok ukur adalah ucapan dan jawabannya. Apakah mengucapkan salam harus disertai dengan berjabat tangan? Tentu tidak saja, tapi berjabat tangan bagian daripada fadilah. Kata Nabi SAW, kalau 2 orang muslim berjabat tangan, maka pada saat mereka melepaskan tangan masing-masing, berguguran dan bersamaan itu dosa-dosanya. Jadi memang dianjurkan berjabat tangan itu. Apakah budaya cium pipi kanan dan kiri, ya, apa ini, antara sama ikhwan dan sama akhwat diperbolehkan dalam Islam? Tentu saja kalau sama jenis insya Allah nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Ini memang sering disebutkan dengan berpelukan. Di zaman Nabi SAW ada itu. Pada saat mereka datang dari safar jarak jauh, mereka berpelukan satu sama yang lain. Tapi untuk mencium pipi dengan pipi ini saya tidak tahu. Tapi Allahu alam, selama ini saya lihat sih perilaku para ulama begitu. Ya, gitu. Perilaku para ulama seperti dan tidak ada dianggap sesuatu yang salah di situ. Kecuali orang cium dengan syahwat. Nah ini lain. Ini haram, nah boleh. Ya. Tidak ada lomba kecuali memanah, pacuan unta dan pacuan kuda. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1700, An-Nasai 3585, Abu Daud 2774.
2574 Ibnu Majah 2878. Apa yang dimaksud dengan hadis tersebut? Apakah boleh kita melakukan perlombaan selain yang disebutkan di atas? Yang tentunya perlombaan tersebut tidak mengandung maksiat. Setahu saya boleh, boleh saja. Jadi makna hadis ini dianjurkan seseorang itu untuk meningkatkan keterampilannya dengan cara berlomba, ya, dengan cara berlomba. Karena Nabi SAW gemar menyuruh para sahabatnya untuk berlomba dalam beberapa praktek olahraga tertentu. Allahu alam, seperti gulat, memanah, melempar tombak. Tapi kalau kita berlomba dengan hal-hal yang tidak bau maksiat, insya Allah tidak ada masalah. Seperti gulat itu misalnya dikiaskan dengan bela diri. Kalau kita sekarang mungkin orang sparring untuk melatih keterampilannya, semua itu insya Allah tidak ada masalah. Allahu alam, itu yang saya tahu. Mohon maaf ini yang lainnya saya tidak baca dulu, saya simpan untuk yang akan datang insya Allah. Mungkin begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.